Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sudah berkelompok ya duduknya? Ya, Oke, sudah siap untuk belajar? siap. Oke, kalau udah siap, Ibu akan buka pembelajaran kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat seperti dari awal pembelajaran. Oke, sudah berdoa belum? Siap belum? Kita berdoa dulu ya sebelum mulai. Seperti biasa kita berdoa dipimpin oleh satu orang, oleh KM Marcel. Mana Marcel? Oh iya, sok sama Marcel dipimpin berdoa ya. Perhatian. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Agendanya mana? Ini ya. Udah diisi belum agendanya? Sudah. Oh, coba Ibu absen dulu ya. Aisyah ada? Siap hadir. Oke, Alin? Hadir Ibu. Yusuf sama Zania sakit? Ya. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesehatan lagi ya. Amin. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau kalian untuk berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal nggak? Hafal. Nah, oke ya. Nah, Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. silakan duduk kembali. Makasih ya Pak Hira. Oke. Nah, dari dinyanyikannya lagu wajib nasional ini, Ibu harap bisa meningkatkan rasa cinta kalian terhadap tanah air ya. Kemudian mengingatkan kembali ya kesepakatan kelas yang pertama kali kita buat, yaitu kita harus saling menghargai. Tidak boleh ada yang membeda-bedakan, harus saling toleransi, harus saling sayang satu sama lainnya. Ya, ketika ada yang berbicara harus dihargai. Ingat, tidak boleh makan dan minum di kelas kecuali minum air mineral. Ya, nggak ada kan makanan dan minuman di mejanya? Ibu mau mengingatkan sama kalian, kemarin kita sudah belajar materi apa ya pertemuan yang kemarin? Pertumbuhan dan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Coba masih ingat enggak? Dari mana sih asal mula manusia sebelum manusia itu ada di bumi? Cung, siapa yang tahu? Sebelum manusia ada di bumi ada dari mana dulu sih? Boleh, Bilqis? Dari rahim seorang ibu, dari perempuan. Cenaya, kok bisa ada di rahim seorang ibu? Boleh, Alin? Izin menjawab Ibu. Jadi terjadinya hubungan seks, yaitu sel telur dan sel sperma yang menyatu bertemu. Iya. Lalu tumbuhlah zigot, lalu Oke. berkembang menjadi janin. Lalu dari itu bisa dilahirkan Oke. menjadi manusia di muka bumi. Oke, tepuk tangan buat Bilqis dan Alin. Betul ya. Jadi manusia itu awal mulanya sebelum dilahirkan ke bumi itu ada di rahim seorang ibu. Ada di rahim mama, ada di rahim ibu ya, ada di rahim si bunda. Betul nggak? Betul. Dari mana? Dari pertemuan sel sperma dan sel telur yang melebur menjadi satu. Peleburannya itu disebut sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Fertilisasi, betul ya. Nah, sebelum ke sana, Ibu mau lihat dulu nih, memperlihatkan kalian gambar apa nih yang pertama? Kucing. Yang kedua? Yang ketiga? Ulat, kupu-kupu, kepompong, cenah ya. Dari ketiga gambar itu ya,
Apa sih perbedaannya yang bisa kalian amati? Pertumbuhannya, bentuknya. Terus? Apa? Cara berkembang biaknya. Coba dari bentuknya sudah jelas ya. Kalau kucing kakinya ada berapa? 4. Kalau ayam, kalau kupu-kupu ada banyak ya, lebih dari 2. Nah, kalau kucing dia bertumbuh dan berkembang biaknya dengan cara apa? Melahirkan. Ada yang punya kucing? Suka kucing tuh Sabila ya. Wah tuh Renvi juga senang ya. Nah, kucing itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Apa istilahnya? Nanti ada istilahnya. Nah, Ibu mau nanya lagi nih sama kalian. Coba lihat kucing ya. Kucing, anaknya sama induknya sama nggak? Sama. Mirip ya. Yang membedakan apa? Warna. Terus? Ukuran. Terus ini anak ayam dan induk ayam. Sama. Yang membedakan? Warna dan sekarang yang ini yang kupu-kupu. Antara yang induknya, yang dewasa sama yang mudanya sama enggak? Tidak. Kok bisa? Kan yang atas mah sama, kok ini mah beda ya? Iya Renpi. Kalau setahu Renpi, kenapa kucing dan ayam itu bentuknya sama? Karena mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sedangkan kupu-kupu itu disebut metamorfosis sempurna. Kenapa disebut sempurna dan tidak sempurna? Karena perubahannya itu bentuknya sama, cuma beda dari ukuran dan warna. Kalau misalnya metamorfosis yang sempurna, itu terbilang perubahannya agak jauh dari yang dari telur, larva, pupa, terus imago, terus ke ulet, terus ke telur. Jadi ya berbeda itu. Oke, tepuk tangan buat Renvi. Ibu mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Kalian itu Ibu harapkan dari hasil identifikasi Ibu akan memberikan kalian identifikasi masalah dari video, dari LKPD yang Ibu berikan ya. Nanti kalian mengidentifikasi dan kemudian Ibu harapkan kalian dapat mengklasifikasikan pertumbuhan dan perkembangan hewan berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, yang pertama kalian mampu membandingkan definisi pertumbuhan dan perkembangan ya, khususnya yang pada hewan. Yang kedua, tujuannya yaitu kalian dapat mendeskripsikan dan membandingkan antara pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ovipar, vivipar, dan opovivipar dengan tepat, tidak keliru ya. Yes, mantap ya. Dan terakhir, siapakah pemenangnya? Jeng jeng jeng. Salah. Ya, jeng jeng jeng. Arif. Dan yang pertama adalah selamat ya untuk 3 orang yang menduduki skor tertinggi ya. Ferry, Alif, mana Ferry Cung? Ferry, Alif, dan Salma. Oke ya. Nah sekarang handphonenya simpan. Saatnya kita lanjut ke pembelajaran ya. Ini pretest dan nanti ingat di akhir akan ada pos ya. Ibu akan membagikan LK dan flashcard ya. Kurang lebih di sini ada 40 hewan, dimana kalian nanti Ibu suruh untuk mengelompokkan mana hewan ovipar, vivipar, dan hewan opovivipar. Mana hewan yang bermetamorfosis sempurna, mana hewan yang tidak mana hewan yang bermetamorfosis tapi tidak sempurna. Ya, silahkan kalian diskusikan. Ibu udah nyuruh kalian udah bawa alat dan bahan ya. Alat tulisnya yang berwarna dibawa nggak? Mana acungkan? Ini bawa nggak yang bawa ini? Dibawa Ibu. Mana? Oke, bawa. Kalau karton yang udah dibuatkan buku, wah keren nih. Ini mah dikasih apa? Kasih kardus? Iya. Oh gitu. Oke. Oke. Refleks, keren ya. Nah, Ibu akan bagikan di kelompok 1. Ini 1 coba. Nih. Silakan langsung dibuka ya, bagi-bagi tugas. Oke, udah ya, artinya ya. Sok dibuka. Jangan sampai hilang ya, apalagi tertukar. Baik, Bu. Iya. Oke. Kemarin kan Mama ilmuwan ya sama kelompoknya tuh? Iya. Ibu udah bagiin kelompoknya berdasarkan hasil diagnosis awal yang pertemuan pertama kemarin. Ya.
Nah, flashcardnya kurang lebih ada 40 hewan ya. Di sini ada hewan yang udah dikasih nama sama ibu. Nah, di bawahnya ada yang udah dikasih nama, ada yang belum, yang masih titik-titik. Silakan kalian isi ya, nama hewannya apa ya. Nah, bawa lem nggak? Bawa perangkat nggak? Kalau misalkan ada yang kurang perangkatnya ibu bawa nih, ibu juga bawa. Nanti ke depan aja ya, ada yang kurang. Ada lem kertasnya juga nih. Bagi-bagi tugas saya waktunya ya, waktu kalian berdiskusi nanti itu adalah 15 menit. Tuh lihat timernya. Semangat ya, tetap semangat. Nanti dipresentasikan ya. Apa? Betul sekali, itu apa namanya? Nah, ada yang bagian yang di sini ada perangkat, kalau nggak ada lemnya itu ada. Nah, ada nggak yang kayak siapa bold? Hobinya makan. Dah ya. Jadi dari video itu kalian tahu kan ternyata makhluk hidup itu ada yang bermetamorfosis, betul? Hewan ya ada yang bermetamorfosis, ada yang tidak bermetamorfosis sama sekali. Nah ini yang tidak bermetamorfosis sama sekali artinya hewan mudanya sama dengan hewan dewasa. Yang pertama itu yang di video yang pertama, yaitu ada apa yang pertama? Opipar. Opipar itu apa? Bertelur. Terus yang kedua? Melahirkan. Dan yang ketiga? Bertelur plus melahirkan. Oh ada yang udah ditempel nih, good job, sip. Ya. Waktunya, karena tadi ibu kasih waktu 15 menit dan kepotong tonton video, ibu tambah lagi 10 menit ya. Coba lihat, udah diisi. Oh ada yang bagian pasenya, iya. Sip. Itu yang mana? Yang opipar, pipipar atau opipipar? Iya. Oke, yang metamorfosis sempurna? Tidak sempurna? Oke. Ini buku paket juga jangan seperti kayak gini. Kalian bisa cari referensi di sini ya. Kemarin ibu kan nyuruh kalian untuk baca-baca. Udah dibaca belum? Ada kan di sini? Stop. Tempelin atau kamu kasih tempelan lem atau double tipnya jadi nanti tinggal tempel. Bekerja sama dan sama-sama bekerja ya. Sip. Ada yang mau ditanyain nggak? Maksudnya tidak sempurna. Ini lihat ini maksudnya kemana nih? Nah. Apa? Sama. Maksudnya pertumbuhan dan perkembangannya sama, maksudnya apa? Sama. Tidak bermetamorfosis. Nah, tidak bermetamorfosis. Masuknya kalau tidak bermetamorfosis yang mana? 1, 2, 3. Masa? Penyu gimana? Oh. Cari informasi di buku paket, di video tayangan, di bahan ajar yang udah di-share ya. Di internet ya. Boleh. Satu kelompok cukup 2 handphone yang digunakan untuk mencari informasi. Oh ini ditambah lagi kartonnya. Oh keren jadi banyak ya. Sip, good job. Mana tempelan-tempelannya mau disimpan di mana nanti? Gitunya. Kan nanti ditempel di sini. Ya. Di mana? Oh di tengah-tengah. Kalau misalkan nggak cukup nanti dirakepkan ya. Jadi dibukanya kayak gini. Ya, kebayang nggak? Coba lihat. Nah, sip. Ya gitu.
Yang mana? Kemudian, jadi 2 ya. Gunakan handphonenya untuk mencari informasi, tapi maksimal 2 handphone. Udah itu teh metamorfosis sempurna, udah ready? Iya. Udah ready? Udah ya. Sekarang kita sambut teman kita di mana, Oviva? Ready? Ready go ya. Ibu kasih waktu presentasinya 3 menit plus tanya jawab. Ibu memberikan 1 atau 2 penanya aja ya. Karena waktunya terbatas. Oke, silakan kelompok Oviva. Waktu dari depan dipersilakan. Yang lainnya gimana, kasih semangat atau dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hewan yang berkembang biak secara ovipar. Jadi ovipar itu adalah hewan yang mengalami berkembang biak dengan cara bertelur. Jenis-jenisnya bisa disebutkan oleh Ajeng. Jenis-jenisnya seperti unggas. Unggas ada ayam, bebek, pitik, dan burung-burung lainnya. Terus ada reptil. Reptil ada buaya, ada penyu, ada kura-kura, dan ada ular. Sekarang boleh kalau ada yang mau bertanya. Tuh, boleh. Sebutkan namanya ya. Izin bertanya. Iya. Namanya Karisa. Dari kelompok bagaimana cara perkembangan embrio pada hewan ovipar? Bentar ya. Izin menjawab. Jadi dari telur itu kan ada embrionya bisa berkembang, bertumbuh menggunakan cadangan makanan yang ada di dalam telurnya. Kan, jadi di telur itu ada yang melindungi kelembapan saat cangkang telur, terus membran melindungi bagian dalam telur. Terus ada juga ini kuning telur yang memberikan sumber makanan. Jadi embrio yang di dalam telur juga mendapatkan makanan dari kuning telur tersebut. Oke, ya. Ibu harap dari hasil presentasi ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan ya. Tadi ada banyak yang mau bertanya. Silakan pertanyaannya kalian tulis di buku catatan masing-masing ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, untuk pertemuan kali ini jadi paham ya antara pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ternyata ada yang tidak bermetamorfosis, ada yang bermetamorfosis. Ibu mau ada post test. Tadi kan dikasih pre-test, sekarang post test. Silahkan kalian scan barcode yang ada di sini nih. Ibu mau tahu sejauh mana pemahaman kalian, apakah ada upgrade-nya atau enggak nih? Bahaya langsung. Boleh ke depan kalau nggak bisa. Awas, hati-hati temannya. Ini udah cukup ya. Udah semuanya masuk. Jeng jeng. Sarah, soalnya sama. Karena pre-test dan post-test itu kan sama. Udah. Kayaknya lebih cepat nih ngerjainnya. Siapakah yang memimpin? Sama. Wah, next ya. Pertanyaan kedua. Oke. Siapa? Najmi ya. Yang memimpin Najmi, next.
Alif. Kemudian Salma. Dan yang menjadi kedua Najmi. Yeay. Sukses ya Najmi, Salma dan Alif. Alif juara bertahan ya. Kalau tadi yang pertama siapa? Ferry. Yang kedua Alif. Yang ketiga Salma. Alif sama Salma, sekarang Najmi ya. Ferry mana Ferry? Ya, Ferry ya, semangat ya. Next time harus lebih baik lagi. Oke, jadi manfaat dari pembelajaran hari ini itu kalian harus bisa bersyukur. Intinya kalian harus bersyukur karena sudah dilahirkan menjadi makhluk yang paling sempurna. Ya, dan ini ibu bawa tuh apa namanya? Ada yang tahu nggak ini apa nih? Kepompong. Kalau kalian melihat hewan seperti ini ya, jangan diganggu, tong diberikan. Dia itu sedang melakukan proses untuk mengubah dirinya yang awalnya dari ulat menjadi apa? Yang awalnya ulat, takut nggak sama ulat? Takut ya, tapi kupu-kupu ingat nggak? Nah, itu jangan diganggu ya. Nah ini juga ada beberapa ya, terus di sini ada kipik nih, kalian tahu nggak kipik? Nah, tong diheureuy kan meskipun hewannya sangat amat kecil ya, sangat amat kecil, tong diheureuy kan karena dia tuh makhluk hidup ya. Oke, silakan untuk sekarang AKPD-nya tadi udah ibu ambil ya. Kalian silakan lengkapi buku pintarnya, phonebooknya dengan rapi. Besok ya, phonebooknya dikumpul. Nah, oke. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah, nah, pertumbuhan dan perkembangan hewan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tidak mengalami, yang kedua kemudian yang bermetamorfosis. Contohnya yang bermetamorfosis kupu-kupu. Terbagi menjadi berapa tuh? Yang berapa? Kalau yang tidak mengalami metamorfosis sama sekali terbagi menjadi tiga. Silakan kalian buka WA grupnya. Ibu udah kirimkan linknya diklik ya. Itu adalah refleksi. Silakan kalian tuangkan perasaan kalian selama pembelajaran hari ini ya. Udah diklik linknya? Coba pertanyaan yang pertama apa? Udah dijawab pertanyaannya belum? Udah masuk belum? Apa ini? Tapi siapa yang udah? Ada pertanyaannya, tulis di situ. Perasaan kamu. Mudah-mudahan perasaannya semua senang ya. Klik ya. Boleh satu orang jawab 3 pertanyaan, 3 jawaban. Klik. Ayo klik, belum ada yang klik. Boleh tuh, senang, seru, bahagia. Ayo langsung share aja, langsung klik submit. Ya. Oke. Udah ya, wah. Jawabannya sangat seru, bahagia, senang sekali. Oke. Next ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ilmu yang kalian dapatkan hari ini apa? Tulis. Oke. Ya. Ayo langsung klik submit. Banyak sekali. Ilmu apa nih? Pertumbuhan perkembangan hewan. Oh, pertumbuhan hewan. Oke. Tuh, vivipar banyak. Apa vivipar? Banyak. Oke, ya. Wah, sip. Makasih untuk jawabannya. Next ya. Nah, hal yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini ngapain? Apakah berdiskusi, ngerjain LKPD, atau pas nyanyi, atau pas presentasi, atau pas apa? Saat memahami materi, isi cover, pretest dan post-test berarti ya? Keren. Ya, oke, amazing ya. Oke, next pertanyaan terakhir nih. Hal yang belum kalian pahami pada pembelajaran kali ini, semoga jadi evaluasi untuk kedepannya ya. Kira-kira yang paling susah itu apa sih
yang dipelajari di hari ini? Metamorfosis atau apa? Alhamdulillah tidak ada, keren. Alhamdulillah tidak, ini nggak ada yang belum dipahami ya, semua paham ya? Semua sangat mudah, alhamdulillah. Oke, tidak ada, oke ya. Nah, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sebelum ke penutupan, sebelum berdoa, Ibu mau kita bernyanyi lagi ya. Nyanyi lagu wajib nasional. Halo Bandung, tahu nggak? Yang upacara dinyanyiin ya. Siapa yang mau mimpin agan tadi sama perempuan, sekarang sama laki-laki ya. Yang lainnya berdiri. Oke, kita nyanyi halo Bandung ya. Semuanya suaranya keluarkan karena setelah ini kita akan istirahat dulu mungkin ya. Ya. Jangan lupa sholat nanti. Oke. Kita play. Sama ada Salma ya yang dapat cat hari ini. Nanti setelah pembelajaran Ibu ya, nanti bukunya akan Ibu kasih stempel lagi. Ya, oke. Alhamdulillah pertemuan kali ini sudah selesai. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya, karena kan istirahat sholat dulu ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis dipimpin ya, kifaratul majelis dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Marcel pimpin berdoa lagi. Perhatian. Ya, sebentar. Untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tapi sebelum ke pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, kita bahas sekilas ya tentang pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum kejawab, pertanyaan kalian yang belum sempat ditanyakan ya. Jadi silakan kalian baca-baca materi itu. Siap ya? Sampai ketemu lagi hari apa berarti? Kamis. Oke, silakan Marcel pimpin untuk berdoa kifaratul majelis. Perhatian. Siap.